Luar biasa sekali pemaparan dari Pak Syah ya, sangat membuka wawasan kita semua nih untuk senantiasa introspeksi nih, merefleksikan diri kita sendiri ya, sudah seperti apakah yang kita lakukan ya keseharian kita selama ini. Bapak Ibu semuanya, masih ada beberapa waktu ke depan nih, kita buka termin tanya jawab nih, kita batasi terlebih dahulu. Kurang lebih 2 penanya. Pertama, monggo dari sebelah barat atau sebelah timur nih, 1 Bapak nih. 1 lagi Bapak Ibu dari sebelah selatan, tengah atau barat, monggo 1 penanya lagi untuk bisa berdiskusi langsung dengan Pak Syah. Nih. Nanti mohon untuk menyebutkan nama dan wali dari lembaga mana seperti itu ya. Nomor 1 Bapak. Karena mic-nya tidak terlalu bisa jauh, monggo untuk maju sedikit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jupri, wali dari Harapan dan Bungkis dari NI Iktimahud. Jupri. Ya. Baik. Ada satu hal yang saya garis bawahi dari penjelasan Ustaz Haryadi Zakaria tadi tentang mengambil sesuatu yang baik dari sesuatu yang kelihatannya buruk, seperti tadi itu Pak, drama Korea diambil, oh bisa pinter bahasa Korea. Nah itu, nah ini sebenarnya kami juga pengen seperti itu Pak, tapi kemudian kami melihat kira-kira lebih banyak mudaratnya apa enggaknya itu loh Pak. Nah itu yang kami kemudian agak hati-hati untuk. Dulu bapaknya kan ya senang musik barat Pak, bapaknya ini. Nah, alasannya juga sama dulu. Aku pengen supaya bahasa Inggrisku bagus gitu. Nah ini apakah ini seperti apa namanya ya? Koridornya seperti apa Pak? Mengambil sesuatu yang baik dari sesuatu yang kelihatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya kepada Pak Jupri. Untuk yang kedua penanya, mohon silahkan. Saya Atas, wali dari Hasan dan Husain. 2 pertanyaan saya, alhamdulillah dan mewakili satunya. Yang kedua terkait tadi tema 5 dimensi tadi Pak ya. Dan saya kira pertanyaan ini juga mewakili banyak tadi ya yang disampaikan non-judgment tadi. Itu jadi saya sering seperti itu. Nah ini bagaimana melatihnya supaya tidak seperti itu. Itu. Oke, 2 penanya ya Bapak Ibu. Sekarang kita tambah 1 lagi karena dari Ibu belum ada perwakilannya. 1 penanya dari Bunda ya atau Ibu. Monggo dari sebelah barat, selatan atau timur, dipersilakan 1 penanya aja dulu. Monggo Bunda untuk maju nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tami dari wali dari anak dari MI maksud. Nah yang saya tanyakan bagaimana membangun kekompakan antara ayah dan bunda dalam mendidik anak tadi. Terima kasih, sudah 3 penanya ini Bapak nih. Monggo untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi bagus banget pertanyaannya karena
ini penting untuk apa koridornya kalau kita itu ingin mengarahkan dari kondisi atau kebiasaan anak kita yang seakan-akan tidak baik gitu. Saya pernah datang ke sebuah pesantren Pak, dan di sana ada larangan tidak boleh di pesantren itu santri-santri tidak boleh membaca drama Korea, tidak boleh mengakses film-film Korea dan seterusnya. Pokoknya Korea dilarang semuanya. Saya tanya begini kepada ustadz-ustadznya, aku menghormati keputusan itu karena ini kebijakan sekolah dan itu tentu silakan diberlakukan karena itu kebijakan sekolah, aku menghormatinya. Tapi saya bertanya, kalau baca novel umum boleh nggak? Novel-novel umum saya tanyakan. Apa nggak boleh baca novel sama sekali? Ya boleh baca. Kalau novel umum boleh nggak? Yang novel-novel umum beredar di toko-toko besar itu? Ya boleh. Nah, terus bedanya apa kalau novel Korea? Nonton film Korea nggak boleh. Saya kira nonton film umum boleh nggak? Jadi terus apa bedanya apa kalau nonton film Korea? Saya cerita pengalaman dikit ya Bapak Ibu sekalian. Suatu ketika Allah takdirkan saya bisa berjalan sampai di Swiss di Eropa ya, di kota Zurich. Saya nginep 4 malam di rumah salah seorang Indonesia yang tinggal dan bekerja di Zurich. Kemudian di malam hari di saat saya di rumahnya teman Indonesia itu, saya menyaksikan anak dia kelas 3 SD laki-laki itu sedang belajar di meja belajarnya karena ruangannya sempit jadi dia ruang tamu ya ruang belajar gitu ya, dia belajar situ sendirian. Terus kelihatan kayak pusing gitu ya, maksudnya di situ tuh kayak serius banget itu. Lalu saya dekati, Dek, belajar apa? Kerjakan PR Om. PR apa? Ini ada tugas dari guru untuk kritik karya. Aku terheran-heran ya, anak kelas 3 SD tugasnya itu kritik karya. Dan itu mahasiswa kalau di sini. Kritik karya itu mahasiswa. Kalau di Indonesia itu kelas 3 SD. Diajari tentang kritik karya. Ya Allah, aku gak kebayang ya. Anak-anak di sini kelas 3 SD itu tugasnya adalah kritik karya ya. Terus itu maksudnya kritik karya apa? Ya kita disuruh membaca sebuah karya tulis apapun itu, bebas, suruh milih sendiri-sendiri. Lalu setelah itu suruh mengkritik karya yang dibaca itu. Terus kamu baca apa deh? Aku baca komik Naruto bahasa Jerman karena Swiss itu ada yang berbahasa Jerman, ada yang berbahasa Inggris. Jadi dia sekolah di kawasan yang berbahasa Jerman, maka dia membaca Naruto berbahasa Jerman. Terus sekarang apa kesulitanmu? Saya tanyakan. Aku bingung mau mengkritik apa. Jadi ketika setelah membaca, dia harus mengkritik dan besok dikumpulkan tugasnya itu. Dia bingung mau mengkritik apa. Terus saya sandain, aku tahu loh, aku bisa loh mengkritik itu. Apa kata dia gitu? Kritikku terhadap Naruto adalah Naruto itu nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak tilawah Quran. Oh bukan seperti itu kritiknya, saja gitu ya. Jadi anak kecil baca dan disuruh mengkritik. Sekarang kenapa kita tidak melakukan itu kepada anak kita? Contoh yang tadi drama Korea. Nah, coba kamu lihat drama Korea kan? Sekarang kritiklah drama Korea yang kamu lihat itu. Kenapa tidak menimbulkan kecerdasan itu? Kamu belajar Islam, kamu belajar di pesantren, kamu belajar di Unabas, kamu belajar di sekolah boarding, kamu ngerti akidah, kamu ngerti akhlak. Sekarang jelasin dari semua yang kamu lihat itu mana yang tidak sesuai dengan akidah Islam, mana yang tidak sesuai dengan akhlak Islam, mana yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Coba kamu bisa nggak milah-milahin dari yang kamu lihat itu? Bukankah itu mencerdaskan? Jadi kalau kita melarang itu adalah sesuatu yang sudah jelas-jelas, misalnya mohon maaf, film yang kategorinya pornografi itu jelas dilarang, nggak bisa apa hikmahnya nonton film pornografi, nggak boleh kayak gitu itu ya. Sesuatu yang jelas masuk kategori itu jelas dilarang gitu. Oh, nah kamu tadi mabuk ya, kamu tadi minuman keras ya, iya. Apa hikmahnya anak minum keras? Itu lah, ojo titik pada kayak menunggu, walaupun jelas salah kok. Sesuatu yang jelas-jelas pelanggaran syariah nggak boleh dilakukan. Tetapi kalau sesuatu yang masih dalam kawasan yang kita masih bisa mendebatkannya, contohnya misalnya kan kalau dalam hukum fikih itu kan semuanya bisa menjadi perdebatan. Nyuwun sewu misalnya foto, gambar dengan lagi sebagian ulama kita mengatakan nggak boleh gambar, nggak boleh foto, ya kan? Kemudian kalau lagu, sebagian ulama kita mengatakan nggak boleh lagu-lagu, gitu kan? Itu kan
wilayah-wilayah perdebatan. Dulu Bapak Ibu sekalian kalau tidak haji, tidak umroh sebelum tahun 2005 itu pasti akan ketemu dengan larangan dilarang memotret. Betul nggak? Bapak Ibu yang tidak hajinya sebelum 2005 bawa kamera, karena dulu belum ada handphone yang iso nganggo motret. Atau pada era-era itu kita bawa kamera. Kemudian begitu kita motret Ka'bah, foto di depan Ka'bah, korangan askar direbut kameranya. Saya berhaji dalam situasi belum ada handphone yang bisa untuk selfie. Jadi kalau kita potret mesti bawa kamera. Saya rombongan setelah selesai prosesi haji, saya bertiga dengan teman saya datang ke Ka'bah, potret di depan Ka'bah. Kami tahu potret itu nggak boleh di situ. Tapi masa sih kita orang jauh, lah aku agak membantu tekan tanah suci, masa orang itu mengabadikan kenangan. Hanya kue wong kene enak bae, pengen ngerti Ka'bah langsung tekan kene langsung roh. Lah Pak Dewi lo belum tentu nanti bisa datang ke sana lagi. Masa orang itu motret. Akhirnya kami nekat motret. Golek-golek kira-kira askar roh orang yang askar langsung potret, sebuli-buli yang askar langsung ditangkap, langsung dibawa ke kantor askar. Kami protes sambil ngejar askar yang berjalan itu, kita protes, kami minta kembali, nggak boleh. Sampai akhirnya kami ikuti dia sampai di kantor askar. Sampai di kantor askar, kami bertiga berdebat dengan askar itu, pimpinan askarnya. Kami minta ini dikembalikan pada kami karena itu hak kami. Saya bilang kami akan bawa pulang ke Indonesia. Dan dia bilang nggak boleh. Kita tanya kenapa nggak boleh? Haram, mamnu, foto itu haram, gambar itu haram, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Menurut fatwa ulama kami, foto itu haram. Nah itu jawabannya. Dan kami sudah menyiapkan jawaban. Karena kami tahu bahwa nanti kalau ketahuan akan disita, maka kami sudah punya pikiran untuk yang disita punya jawabannya. Akhirnya kami siapkan jawaban. Dan alhamdulillah Allah berikan jawaban dengan sangat mudah. Karena pas kami tiba di Tanah Suci di Mekah, lalu kemudian masuk ke hotelnya dekat dengan Masjid Haram itu, jalan sedikit sudah ketemu hotel saya itu di depan gerbang hotelnya. Ini kalau depannya hotel, depan gerbang hotel itu ada fotonya Raja Salman besar banget dipajang di situ. Begitu kita masuk itu, ini jawaban. Jadi begitu ditangkap sama askar itu dia bilang fatwa ulama kami mengatakan foto itu haram, kata dia. Saya bilang kami akan terima fatwa itu apabila fotonya Raja Salman yang dipasang di depan hotel kami diturunkan. Kalau foto itu diturunkan, kami rela kamera kami direbut oleh askar karena foto haram. Tapi kalau fotonya Raja Salman masih bertengger di situ, kami tidak rela ini ditangkap, diambil karena ternyata foto tidak haram. Buktinya foto Raja Salman dipajang besar-besar di sana. Apa hukumnya kalau raja boleh foto, kalau rakyat biasa nggak boleh foto? Hukum syariah kayak mana tuh? Orang Indonesia itu kabeh. Jadi kalau memang nggak boleh, harusnya Raja Salman kok nggak boleh foto. Turunkan dulu deh, kita bilang sama askar, turunkan dulu fotonya Raja Salman, kami tunggu di sini. Setelah Anda turunkan, baru kami membolehkan kamera kami Anda rebut. Ya orang ini turun ke foto Raja Salman, malah masuk penjara turun ke foto Raja Salman. Akhirnya kembalikan ke kami foto itu. Jadi akhirnya kami kembali pulang bisa dengan bawa kamera dan lengkap dengan foto-foto yang hasil potretan kami selama di Tanah Suci itu. Sekarang Bapak Ibu ke Tanah Suci, nggak ada yang larang. Askar yang dulu tugasnya ngerebutin kamera, sekarang biasa selfie mau. Askar itu disuruh potretan kita, mau. Askar itu yang tugas di depan Ka'bah, dekat Ka'bah, kita lagi megang-megang dinding Ka'bah, terus kita minta foto, syah, itu kita kasih foto aja, difotoin sama dia. Apa itu? Hukum berubah, ya. Jadi yang dulunya itu diharamkan, sekarang pun menjadi dibolehkan. Bahkan saya sudah punya akun resmi Instagram. Gimana coba? Saya sudah imam besar punya akun resmi Instagram, saya followernya. Jadi kalau beliau jadi imam itu dengan sengaja masang kameranya ya, handphonenya itu. Jadi beliau jadi imam itu tersorot langsung gitu, live gitu. Coba dulunya kayak gitu nggak boleh, dulunya kayak gitu haram gitu. Sekarang para ulama-ulama besarnya Saudi pun live punya akun-akun resmi di medsos gitu. Hukum berubah. Nah oleh karena itu kita kan perlu bijak-bijak. Tentu kalau kebijakan lembaga kita harus menghormatinya. Jika di rumah Saudi itu nggak boleh ini nggak boleh itu, orang tua harus mendukungnya karena kebijakan lembaga. Tetapi kalau anaknya nekat, maka dialogkan di rumah itu. Jadi ngelarang doang
tanpa mendialogkan itu tidak efektif. Yang lebih efektif adalah kita mendialogkannya. Apa sih sebetulnya? Nanti kalau kamu nggak berhasil menemukan apapun manfaatnya bagi dirimu, kamu nggak usah nonton itu. Karena nggak ada manfaatnya. Tapi kalau kamu berhasil mendapatkan manfaatnya, kamu bisa mengkritik, memberikan kritik tadi ya. Kamu bisa mengambil bagian-bagian yang nantinya bermanfaat. Saya malah menantang ada salah seorang santri yang sudah keranjingannya minta ampun tentang drama Korea itu. Saya tantang begini, Mas, belajar itu sama aku ya. Tugas kamu adalah menulis cerita fiksi yang tujuannya untuk dakwah, mengajak orang kepada kebaikan, tapi dengan setting latar belakang Korea. Saya bilang gitu. Karena kamu hobi tentang Korea. Jadi kamu baca, kamu tulis dari apa yang kamu lihat. Kamu nonton drama Korea, kamu tulis ulang untuk menjadi tulisan fiksi, tulisan novel dengan genre novel dan dengan latar belakang Korea. Bukankah itu tantangan? Kamu tulis untuk dakwah gitu. Nah tentu untuk hal-hal yang sifatnya masih bisa diobrolin kayak begini. Kalau sudah nggak bisa diobrolin, tinggal larang ya larang memang ya. Kalau maksiat ya larang gitu. Kalau misalnya itu kayak yang sudah jelas-jelas kayak minuman keras, kayak mabuk, kayak judi, kayak zina dan seterusnya itu ya, itu nggak ada dialog lagi, itu harus dilarang gitu. Kemudian yang kedua tadi adalah untuk melatih kita agar non-judgmental acceptance. Jadi begini Bapak Ibu sekalian, sebetulnya non-judgmental acceptance itu hanya di awal, pahami ya, itu hanya di awal. Maksudnya di awal itu apa? Biar dia cerita dulu gitu. Jadi konsepnya itu kalau kita punya anak, itu kita punya konsep dekat. Orang tua itu harus dekat dengan anaknya. Kalau orang tua nggak dekat dengan anaknya, nanti nggak punya pengendalian. Jadi orang tua harus dekat. Dekat itu apa? D-E-K-A-T. D, dengarkan. Anak itu didengarkan. Dia cerita. Apalagi anak SMP, apalagi anak SMA, dia pengen didengarkan. Makanya dengarkan. Nomor 2, endapkan. Setelah didengarkan, jangan langsung dikomentari. Itu yang namanya non-judgmental acceptance itu endapkan. Ada anak SMP. Pulang ke rumah, cewek, anak SMP ini cewek, pulang ke rumah, dia nggak boarding, full day school, cerita sama uminya, ibu-ibu, tadi ada murid baru, cowok, cakep banget bu, Umi, cakep banget nih, cowok murid baru itu, Masya Allah aku belum pernah melihat cowok seganteng dia, aku jadi kayak satu tingkah gitu nih, kalau setiap kali ngelihat cowok itu ketemu di sekolah gitu. Ibunya bingung kalau menghadapi anak seperti ini. Jadi dia bilang, Pak Cah, saya harus bagaimana? Terus ibu bilang apa gitu? Ya saya bilang sama dia, nah kamu masih kecil ya, kamu nggak boleh pacaran. Itu namanya judgment. Kalau langsung menghakimi, kamu masih kecil, kamu nggak boleh pacaran. Jadi kalau mendengarkan itu non judgmental acceptance. Kita dengarkan. Oh iya, tanyakan begini. Jadi kan D, dengarkan, E, endapkan, K, komunikasikan. Kita komunikasikan. Nah, gantengnya kayak apa sih? Kayak artis Korea apa kayak artis Hollywood, gantengnya kayak apa gitu. Terus perasaanmu gimana kalau ketemu sama dia itu? Kenapa kamu bisa salah tingkah? Komunikasikan. Baru berikutnya arahkan lah, itu Pak ya. A, arahkan. D, E, K, A, arahkan. Arahkan. Nah, kalau memang kamu merasa gak nyaman ketemu dia, nanti begitu kamu ketemu dia, kamu bisa menghindar. Kamu kan punya teman-teman, kamu bisa ngobrol dengan teman-teman cewek kamu yang lainnya gitu, sehingga kamu tidak terfokus perhatian kamu kepada dia. Arahkan. Lalu T, tegaskan. D, E, K, A, T. Dengarkan, endapkan, komunikasikan, arahkan, dan tegaskan. Nah, kayak apapun, ibu sangat sayang kepada kamu, ibu sangat ingin menjaga kamu, bapak selalu memiliki, bapak ibu selalu punya harapan-harapan kebaikan kepada kamu. Tegaskan bahwa bapak ibu sangat sayang kepada kamu. Tegaskan. Jadi, anak tahu bahwa dirinya diterima di rumah itu gitu. Jadi dengan kita mendengarkan, pada saat kita mendengarkan itu ya, itu nggak ada penghakiman waktu kita mendengarkan itu sampai mengenapkan, tapi kita komunikasikan. Kenapa sih kamu harus nonton film itu? Emang filmnya judulnya apa? Emang itu isinya tentang apa? Filmnya KKN di Desa Penari itu isinya apa? Filmnya Suster Ngesot itu isinya apa? Terus kemudian itu kamu kira-kira nanti di situ akan mendapatkan apa ya? Komunikasikan, arahkan. Bisa nggak kalau kamu nontonnya itu film yang lain, bukan film itu? Arahkan. Jadi kita tetap memiliki arahan. Orang tua itu bukan sekedar non-judgmental acceptance, tapi harus ada arahkan. Karena itu endapkan pada saat kita mendengar
menghakimi, tapi kemudian harus mengarahkan. Bagaimana kalau kamu nonton film yang ini, bagaimana kalau kamu nonton caranya begini dan seterusnya, sehingga kita mengarahkan. Dan terakhir adalah tegaskan, seperti apapun kondisimu wahai anakku, Bapak Ibu sangat mencintai kamu. Jadi orang tua itu tidak boleh sampai lepas harapan, sampai nggak punya harapan sama sekali, wes hilang ndok siji orang ngomong, nggak boleh seperti itu. Orang tua tetap harus memiliki harapan positif untuk anaknya. Kemudian yang ketiga tadi, cara supaya kita bisa kompak ya dalam mendidik anak itu, Bapak Ibu, kompak itu nomor satu adalah kompak secara visi. Kita punya visi yang besar yang sama. Apa visinya? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Visi kita itu adalah meraih kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan selamat dari api neraka. Itu visi kita. Kita tidak sekedar ingin masuk ke dalam surga, karena kalau masuk ke dalam surga itu adalah hak semua orang beriman. Semua orang yang beriman itu punya hak masuk ke dalam surga. Yang menjadi problem bagi kita adalah apakah kita itu langsung masuk surga atau dadak mampir ke neraka. Itu yang kita pastikan, tidak masuk neraka. Makanya waqina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, hidup kita di dunia baik, wa fil akhirati hasanah, akhirat kita baik, wa qina adzabannar. Berarti masuk surganya tanpa mampir neraka. Itu yang kita pastikan dalam keluarga kita. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena perintah itu lebih sulit dibandingkan dengan wahai orang-orang yang beriman, masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga. Itu lebih mudah. Asal kamu beriman, pasti masuk surga. Semaksiat apapun dirimu, asal kamu beriman, pasti masuk surga. Yang menjadi masalah adalah apakah dalam perjalanan ke surga itu dadak dicelup ke sini rokok orang. Itu yang menjadi masalah bagi kita. Perintahnya ku anfusakum wa ahlikum naro. Jogo wae dewi dari neraka saja beratnya bukan main, apalagi menjaga anak-anak kita, keluarga kita, Masya Allah, ya beratnya bukan main. Oleh karena itulah kita perlu kompak dalam visi ini. Kalau kita sudah kompak dalam visi, kemudian menggenapi dengan kompak dalam motivasi. Mendidik anak adalah ibadah kepada Allah SWT. Mendidik anak adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah SWT, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga anak-anak dari api neraka. Kata Ali bin Abi Thalib membaca ayatku anfusakum wa ahlikum naro, kata dia adalah addibuhum wa allimuhum. Berikan adab kepada mereka dan ajarkan ilmu kepada mereka. Kewajiban bagi orang tua. Kemudian berikutnya adalah kompak di dalam memberikan pengajaran-pengajaran. Jadi kalau Luqman mengatakan bahwa Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Orang tua sepakat bahwa yang kita ajarkan adalah value, nilai-nilai dalam Islam itu. Bagaimana kalau tidak bisa mengajarkan? Bapak Ibu, cara mengajarkan yang paling efektif untuk anak-anak adalah cerita. Kalau adik-adik kita yang kecil-kecil ini ya, penjaringan memasukkan value, nilai, pendidikan kepada anak-anak, itu bentuk yang paling efektif adalah cerita. Bagaimana kalau tidak bisa bercerita sendiri? Nah itu di depan sana itu Bapak Ibu, itu ada buku-buku ensiklopedi. Bapak Ibu nanti kalau nggak punya bahannya tinggal baca. Bapak Ibu boleh datang ke rumah saya, di rumah saya satu ruangan penuh ensiklopedi. Bukan karena saya jualan ensiklopedi, tetapi saya sejak punya bayi di kandungan istri saya, anak pertama kami, dalam perut istri saya, kami belum punya duit apa-apa, kami tuh nyicil untuk bisa membeli ensiklopedi, melu arisan ensiklopedi. Setelah terbeli satu set ensiklopedi, anak kami lahir, kemudian kami beli lagi set kedua, judul yang berbeda. Arisan terus, soalnya ada duit kan? Karena mau cash nggak punya, akhirnya kita nyicil sampai terbeli set yang kedua. Terbeli langsung ambil set yang ketiga. Jadi akhirnya rumah kami penuh dengan ensiklopedi. Dan sejak kami membelikan pertama kali untuk anak kami yang pertama, saiki bocah yang saya belikan ini wis dua anak, sehingga sekarang ensiklopedinya ibunya itu dibaca oleh anaknya, dibaca oleh cucu saya. Jadi saya sudah bercucu, Bapak Ibu sekalian, tapi di rumah saya tidak ada kakek. Jadi yang ada di rumah saya itu nenek. Istri saya, Bu Ida, itu kalau cucu saya memanggil Bu Ida itu nenek gitu. Kalau panggil saya, Pak Cah. Jadi di rumah itu adanya nenek dan Pak Cah. Nanti kalau pagi-pagi, Pak Cah punya durian nggak? Itu cucu saya, umurnya 4 tahun. Dia sudah tanya tentang durian. Pak Cah punya durian nggak? Pak Cah hari ini sudah ngopi apa belum? Dia tahu kesukaan kakeknya. Jadi nggak ada panggilan kakek, adanya Pak Cah. Jadi nenek ada tapi kakek nggak ada di rumah saya itu ya. Dan sekarang
istri saya Bu Ida itu saya suruh kuliah, sekarang lagi kuliah di UMY, biar saya nggak diejek sama orang-orang. Pak saya tidur sama nenek-nenek, oh enggak, tidurnya sama mahasiswi gitu ya, biar diejek gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ensiklopedi seperti yang di depan itu misalnya Muhammad Teladan Sepanjang Zaman misalnya ya, itu bapak-bapak ibu-ibu sejak bayi lahir, ini kalau masih produktif bapak ibu, nanti kalau ada bayi lahir, sejak bayi lahir itu bacain bergantian. Suami ini masih kecil yang apa ngerti kalau dibacain itu, semua yang kita interaksikan pada anak kita akan tersimpan di alam bawah sadarnya. Bacain itu, bacakan sirah Nabi, bacakan sejarah Nabi-Nabi terdahulu, bacakan sirahnya sahabat-sahabat Nabi SAW. Kemudian ada ensiklopedi akidah, ensiklopedi ibadah, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu ada banyak buku yang bermanfaat untuk orang tua itu kompak sejak dari anak dibawa pulang ke rumah, dari rumah sakit itu, waktu kelahiran, sudah kita biasakan untuk interaksi dengan buku, bukan dengan gadget. Bapak-bapak, ibu-ibu jangan mengatakan Pak Sah, lah sirah Nabi di sini juga ada. Kalau sejak kecil Anda menginteraksikan, nah tak bacakan sejarah Nabi ya dari gadget. Dia lebih dekat ke gadgetnya, bukan ke ceritanya. Tetapi kalau Bapak Ibu dengan buku, dengan ensiklopedi, buku itu awet karena ensiklopedi itu tebel. Buku ensiklopedi itu anak-anak ya, sampulnya saja tebal-tebal, isinya halamannya tebal-tebal sehingga tidak mudah sobek. Dan begitu ensiklopedi itu dibaca oleh anak habis, maka ya sudah selesai, nanti ambil ensiklopedi berikutnya. Maksudnya kalau ini nggak ada habisnya, jadi swipe saya nggak ada habisnya, anak kalau sudah mulai kecanduan gadget, Anda akan kesulitan untuk mengendalikannya. Tapi kalau anak kecanduan buku, Anda tidak perlu mengendalikannya karena dia akan terus-menerus membaca buku, tinggal kita pilihkan buku yang bermanfaat. Anak saya waktu masih SD, yang paling kecil ini, sekarang sudah SMA ya, sudah masuk SMA. Dulu waktu masih SD, kita beritahu sama dia, no gadget. Kelas 1 SD, kita pinjami 1 jam tiap hari Sabtu, 1 jam tiap hari Minggu. Kelas 2 SD minta ditingkatkan, akhirnya kita beri 2 jam hari Sabtu, 2 jam hari Minggu. Kelas 3 SD nggak mau dibatasi, pengen tiap hari dan tidak ada batasannya. Maka begitu dia mulai tidak bisa dibatasi, kami katakan mulai hari ini berarti kamu sudah kecanduan, maka no gadget bagi kamu. Sejak kelas 3 SD nggak ada gadget, dia di samping dari gadget sejak kelas 3 SD. Rumah kami isinya waktu itu 18 orang admin jualan online. 18 orang itu mbak-mbak semuanya yang kerjanya bawa handphone semuanya. Jam istirahat siang, handphonenya bergeletakan di rumah saya itu karena ditinggal istirahat. Tak sekalipun anak saya itu mencoba untuk ngambil dan main-main handphonenya, enggak, karena dia tahu larangan. Tidak boleh pegang gadget sampai lulus SD. Bagaimana kami mengarahkannya? Ensiklopedi. Dia akhirnya sangat happy dengan ensiklopedi. Dia itu tidak bisa tidur kalau nggak baca ensiklopedi. Jadi 4 ensiklopedi diambil, dibawa ke tempat tidur, dibaca, baru tidur gitu. Kemudian kalau kita pergi misalnya ke rumah bapak ibu saya waktu masih ada ya, 4 jam dari rumah saya menuju bapak ibu saya, nanti dia duduk di bak belakang, saya berikan setumpuk ensiklopedi untuk anak saya itu dia nanti baca di belakang ya, saya nyetir dan dia baca ensiklopedi di belakang. Nanti kalau sudah sampai rumah bapak ibu saya bilang, nah, udah sampai, oh udah sampai ya, nggak terasa kata dia. Jadi dia asik aja baca itu di belakang itu, no gadget. Jadi kalau kita bisa mendisiplinkan anak kita untuk cinta dengan buku, dengan ensiklopedi, maka dia akan terjauhkan dari gadget. Terus anak saya tanya, kapan aku boleh punya gadget? Kamu boleh punya gadget itu kalau kamu sudah bisa diarahkan untuk kepentingan apa kamu menggunakan gadget. Tapi kamu nanti boleh dipinjami kalau sudah SMP, dipinjami. Jadi sekarang sudah SMA. Waktu SMP kalau di pesantren tentu nggak boleh, tapi begitu pulang liburan dipinjami. Nanti kembali ke pesantren nggak ada gadget lagi. Kembali ke rumah liburan dipinjami. SMA juga begitu, dipinjami. Dia belum punya sendiri. Jadi sampai kamu nanti bisa mengendalikan diri kamu sendiri tentang penggunaan gadget gitu. Nah jadi bapak ibu sekalian, kompak orang tuanya dalam proses mendidik anaknya dengan jalan salah satunya kita tanamkan akidah dengan cerita-cerita, kisah-kisah kenabian, kisah-kisah dalam Quran, kisah-kisah orang-orang soleh, pahlawan-pahlawan Islam. Saya misalnya gara-gara di rumah saya itu banyak banget ensiklopedi macam-macam gitu. Itu anak saya yang paling kecil dulu waktu dia masih SD itu, dia suka tanya sama saya begini, Abi, binatang citah itu kecepatan larinya berapa kilometer per jam?
kenceng mana antara cita dengan seekor kijang? Ya aku nggak tahu lah kata dia. Aku tahu kata dia. Lalu dia jawab, cita kecepatannya sekian, ya kecepatan kijang sekian. Nah, jadi kalahkan kijang kata dia. Dari mana dia tahu? Dari baca ensiklopedia. Bahkan pertanyaan-pertanyaan unik yang saya tidak bisa menjawabnya. Abi tahu nggak? Beruang itu kalau malam kencing apa tidak? Ibu-ibu bisa jawab nggak? Beruang itu kalau malam kencing apa enggak? Beruang. Tahu nggak? Bapak-bapak tahu nggak? Beruang itu kalau malam kencing apa enggak? Bapak-bapak bilang, kok yang orang diurusin? Mau untuk ngurusi beruang kencing apa orang? Tapi betapa mengasyikkannya bagi anak kita ketika dia mengetahui hal seperti itu. Dari mana? Dari ensiklopedia, ilmu pengetahuan gitu. Jadi orang tuanya nggak tahu pasti kayak gitu, pasti nggak tahu. Aku juga nggak tahu. Tapi dia mendapatkan jawaban itu di ensiklopedia. Abi-abi, ternyata kiamat itu sangat mengerikan ya. Anak saya kelas 4 SD. Ternyata kiamat itu sangat mengerikan. Gimana mengerikannya nak? Aku nggak bisa bayangin ya. Bagaimana kalau gunung-gunung itu berterbangan? Itu gunung Merapi kata dia. Gunung Merapi itu kalau berterbangan gimana? Terus gunung-gunung yang besar kalau berterbangan bagaimana? Itu ngeri banget ya kata dia. Kamu dapat dari mana? Dari ensiklopedia. Jadi anak-anak kita begitu asik dengan ensiklopedia. Dialognya pun dialog yang cerdas. Ya bukan game, bukan tentang permainan-permainan, bukan YouTube, bukan TikTok, tapi tentang ilmu pengetahuan, tentang akidah, tentang sahabat Nabi. Itu kalau dia kita arahkan untuk membaca ensiklopedia yang bermanfaat. Nah kira-kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih pada ketiga penanya, ya Pak Jupri, Bu Tami, dan Pak Afas. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi untuk di forum diskusi kita. Selanjutnya karena waktu sudah semakin siang Bapak Ibu semuanya, dan kiranya banyak hal ya yang sudah disampaikan Pak Cah yang sudah kita diskusikan. Apa ada statement sampur jenak ya? Oke, Bapak Ibu semuanya, kembali di tema awal ya, kompak dalam mendidik anak ya. Itu sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh Pak Cah ya. Di antaranya kita kompak dalam kesamaan visi ya, yang sudah disampaikan tadi, visi dunia wal akhirat tadi ya. Kompak dalam pendidikan anak ya, terutama dalam memberikan pengajaran atau nilai kebaikan, menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak sejak dini, seperti itu ya. Jadi sebagai orang tua, mari kita meningkatkan kekompakan ya di dalam keluarga kita, entah itu pasangan suami istri maupun dengan anak kita ya, dengan senantiasa meningkatkan komunikasi ya, komunikasi yang intensif agar terjalin kedekatan di antara anggota keluarga. Tadi sangat menarik sekali ya tentang mindfulness ya Ustaz ya. Mungkin di lain kesempatan bisa dikupas kembali ya, bagaimana kita sebagai orang tua memiliki kemampuan atau kesadaran diri penuh atau memiliki perhatian penuh terhadap anak ya, diantaranya dengan kita memiliki kemampuan mendengarkan, kemampuan untuk penerimaan ya, tidak menghakimi, memiliki regulasi atau kemampuan mengendalikan emosi ya, kemudian juga memiliki kecerdasan emosi dan memiliki compassion atau welas asih, yaitu kalau kita bahas lagi waktunya mungkin sehari nggak cukup ya Ustadz ya untuk menyampaikan hal itu ya. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah banyak belajar dari Pak Cahya terkait bagaimana kita menjalin kekompakan ya di dalam keluarga. Nah, Bapak Ibu semuanya, karena waktu sudah semakin siang, kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Cahya, Pak Cahya Dita Karyawan yang telah membersamai forum Stadium General SOT pada pagi hingga siang kali ini ya, karena keterbatasan waktu ya kita cukupkan ya sampai siang ini ya, dan kami tunggu partisipasi Bapak Ibu, orang tua, murid, wali semuanya ya. Untuk hari ini luar biasa, kami berikan apresiasi, terima kasih yang sebanyak-banyaknya ya, berikan aplaus untuk kita semua ya, sudah berkenan hadir di acara Stadium General pagi hingga siang kali ini ya. Dan monggo untuk terus hadir di program-program SOT selanjutnya.
8 kali ke depan ya kita masih bertemu dalam program-program SOT selanjutnya, baik itu SOT dasar maupun intensif ya. Kami berharap Bapak Ibu ya partisipasinya kembali untuk ditingkatkan ya, untuk memberikan bekal kita sebagai orang tua ya, untuk semakin maju dan terus belajar dalam membersamai putra-putri kita semua. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya selaku moderator ya, saya sendiri Kesti Dwi Rohmayani, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon izin untuk undur diri dan kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.